warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Yulianti. Di sini saya dari kelas MGA 21. Di sini saya akan membahas tentang integer programming, di mana video ini ditujukan kepada dosen pengampu Ibu Siti Saandah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sains. Baik, langsung saja. Apa sih integer programming itu? Baik, langsung saja kita bahas. Nah, pengertian pemrograman bilangan bulat adalah optimasi matematis atau program kelayakan di mana beberapa atau semua variabel dibatasi menjadi bilangan bulat. Dalam banyak situasi, istilah ini mengacu pemrograman linier bilangan bulat yang fungsi tujuan dan batasannya yaitu sama. Nah, model ini dilakukan apabila solusi yang diharapkan adalah bilangan bulat karena tidak otomatis bisa melakukan pembulatan dari solusi pemrograman linier biasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis integer programming. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pure integer programming, dan yang kedua yaitu mixed integer programming, dan yang ketiga yaitu zero-one integer programming. Apa sih maksud dari ketiga jenis ini? Baik, yang pertama yaitu pure integer programming. Pure IP, program linier murni, merupakan IP yang sama variabelnya berupa bilangan integer, bulat positif atau 0. Contohnya di sini, maximis Z sama dengan 3x1 dikurangi 2x2. Dengan kendala x1, x2 kurang dari 6, x1, x2 lebih besar dari 0, maka x1, x2 di sini merupakan integer. Contoh yang jenis yang kedua yaitu mixed integer programming, yaitu merupakan pemrograman integer campuran adalah model IP yang variabel-variabelnya tertentu yang berhasil integer bulat positif atau 0. Nah, sebagai contoh di sini yaitu maximis Z sama dengan 3x1 dikurangi 2x2 dengan kendala x1, x2 kurang dari 6, x1, x2 lebih besar dari 0, dan x1 integer. Nah, merupakan masalah pemrograman integer campuran. Untuk itu, x2 di sini tidak harus integer atau bilangan real atau negatif. Untuk yang jenis yang ketiga yaitu zero-one integer programming, model IP yang variabelnya hanya bernilai 0 atau 1. Nah, sebagai contoh di sini yaitu Z sama dengan X1 dikurangi X2 dengan kendala 6X1 yaitu dikurangi 2X2 kurang dari 2, 2X1 dikurangi X2 kurang dari 1, X1, X2 sama dengan 0 atau 1. Yaitu linear programming yang diperoleh dengan cara menghilangkan semua kendala integer atau kendala zero-one disebut LP relaxation dari IP tersebut. Contohnya di sini yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2, x1 ditambah x2 kurang dari 6, x1 ditambah x2 lebih besar dari 0, dan x1 di sini merupakan integer. Sembarang IP dapat dipandang sebagai LP relaxation ditambah beberapa kendala. Kendala tersebut harus berupa integer atau 0 or 1. LP relaxation adalah IP dengan kendala yang lebih sedikit atau lebih integer atau lebih bulat. Hal ini berarti bahwa daerah visible untuk sembarang IP pasti termuat dalam daerah visible dari LP relaxation yang berhubungan. Untuk sembarang IP yang merupakan masalah maksimasi, hal ini berimplikasi bahwa optimal Z value for LP relaxation lebih besar optimal Z value for IP. Dan jika semisal LP di sini yaitu 40, maka IP-nya harus 40. Dan jika nilai LP lebih tinggi dari nilai IP-nya, maka perlu dikoreksi kembali. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus integer programming atau contoh dari kasus integer programming. Sebuah perusahaan mie kering memproduksi 2 jenis produk, jenis A dan jenis B.
masing-masing jenis produk melalui tahapan proses, yaitu pembuatan adonan dengan pengeringan. Nah, waktu yang diperlukan untuk pembuatan adonan mie jenis A di sini yaitu 6 jam, sedangkan untuk mie jenis B di sini yaitu 5 jam. Waktu yang diperlukan untuk pengeringan mie jenis A yaitu 2 jam dan untuk mie jenis B yaitu 3 jam. Nah, perusahaan tersebut hanya mempunyai waktu untuk pembuatan adonan selama 30 jam, dan sedangkan untuk pengeringannya yaitu selama 12 jam per minggu. Mie jenis A menghasilkan keuntungan atau laba sebesar 8.000 per kilo, sedangkan mie jenis B di sini mendapat keuntungan atau laba senilai 7.000. Jadi pertanyaannya di sini yaitu berapa banyak mie jenis A dan mie jenis B yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan yang maksimal? Mari kita bahas sama-sama. Nah, yang diketahui di sini yaitu mie jenis A, pembuatan adonannya itu selama 6 jam, sedangkan mie jenis B 5 jam, jam kerjanya 30 jam. Dan untuk pengeringannya untuk mie jenis A yaitu 2 jam, mie jenis B 3 jam, dan untuk jam kerjanya yaitu 12 jam per minggu untuk pengeringan. Sedangkan labanya yaitu 8.000 mie jenis A dan mie jenis B 7.000. Nah, penyelesaian langkah yang pertama ialah memodelkan data yang diketahui menjadi model matematis. Kita asumsikan X1 di sini yaitu mie jenis A, X2 mie jenis B, dan keuntungan maksimumnya Z sama dengan 8X1 ditambah 7X2. 8 di sini yaitu yang keuntungan barusan 8.000 mie jenis A, yang 7 di sini yaitu yang keuntungan untuk mie jenis B. Dengan kendala 6X1 ditambah 5X2, yaitu kita masukkan untuk jam kerja pembuatan adonan yang mie jenis A 6X1, mie jenis B 5X2, dan kurang dari 30. 30 di sini yaitu jam kerja yang pembuatan adonan. Yang seterusnya yaitu 2X1. 2 di sini yaitu 2 jam untuk pengeringan. Maaf, itu 3X2 yaitu untuk pengeringan mie jenis yang B. 12 jam yaitu jam kerja untuk pengeringan selama per minggunya. Maka X1, X2 yaitu lebih besar dari 0. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu penyelesaian secara grafik seperti linear programming, sehingga kita perlu substitusikan nilai 0 pada tiap fungsi pembatas untuk mendapatkan koordinat. Nah, di sini ada kendala 1, jika X-nya 0, maka Y-nya yaitu pada kendala yang pertama yaitu 30 dibagi 5 yaitu 6, maka Y-nya 6. Dan jika Y-nya 0, 30 dibagi 6 yaitu 5. Yaitu pada gambar grafik pada garis yang warna hijau untuk kendala yang pertama. Sedangkan untuk kendala yang kedua yaitu jika X-nya 0, maka diperoleh 12 dibagi 12 dibagi 3 yaitu 4 pada garis kuning, dan 12 jika Y-nya 0, 12 dibagi 2 yaitu 6. Dan di situ terdapat solusi optimal, yaitu garis penghubung atau garis pembatas antara kendala 1 dengan kendala. Maka dari hasil tersebut yaitu X1 3,75 dari gambar grafik tersebut yaitu X1 3,75, X2-nya 1,5. X1 dan X2 didapat dari perpotongan solusi optimum, sehingga didapatkan X1 3,75 dan X2-nya 1,5. Keuntungan maksimum di sini yaitu Z 8X ditambah 7X2, 8X1-nya di sini yaitu 3,75, X2-nya yaitu 1,5, sehingga diperoleh hasil 40,5. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, pabrik mie harus menghasilkan mie kering jenis A sebesar 3,75 kilo dan mie kering jenis B yaitu 1, kilogram. NB di sini karena produk bisa dijual dengan bentuk pecahan, jadi meskipun berbentuk desimal tidak apa-apa. Jadi teman-teman, tidak semua integer programming di sini yaitu nilainya harus bilangan bulat, tidak apa-apa.
nilainya yaitu berbentuk desimal, asalkan kita tahu studi kasusnya tersebut bisa didesimalkan atau apa harus dibulatkan. Karena mie di sini yaitu bisa dijual secara ecer atau jika ditimbang itu bisa berbentuk nilai pecahan atau desimal, maka nilainya berbentuk desimal itu tidak apa-apa. Nah, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.